Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Dilam Daur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, jam 19.30. Jumpa dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube ya. Oke, halo, apa kabar untuk teman-teman semuanya? Apa hari ini atau kemarin bisa mendapatkan cuan yang banyak? Dan semoga bisa mendapatkan cuan yang banyak ya. Dan ini doa saya. Walau pasar bursa untuk beberapa hari ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dan itu kita rasakan ya. Nah, ini di awal sesi menurun dan di akhir sesi naik. Jadi IHSG merah membara ya. Dan ini juga kemarin sama ya, trennya sama. Untuk pasar Amerika juga begitu ya. Jadi tidak hanya di pasar bursa Indonesia saja, tapi Amerika juga itu. Misalkan ini ya, di saham Visa, nah sejak 1 minggu yang lalu juga merah. Apple 1 minggu yang lalu juga turun. Tesla 1 minggu yang lalu juga turun. Amazon sama 1 minggu yang lalu juga turun. Microsoft 1 minggu yang lalu juga turun. Google 1 minggu yang lalu juga turun. Begitu juga untuk kripto mengalami penurunan ya. Bitcoin sekarang 1.045.000.000. Terus Ethereum ya, mengalami penurunan juga. Jadi kelihatannya untuk global ya, semuanya mengalami penurunan. Oleh karena itu jangan putus asa, walaupun masih untung sedikit ya, nggak apa-apa dikoleksi. Saham bank BCA ya, ini laporan keuangannya kan bagus, jadi keuntungannya meningkat, jadi maka dia punya tren naik. Tapi sayangnya tren naik itu dipermainkan oleh big money. Di awal sesi sudah dinaikkan dan selanjutnya naik turun, tiktokan ya. Di akhir sesi dinaikkan lagi. Jadi di sini permainannya kelihatan ya. Untuk saham BRI ya, trennya turun karena ada sentimen negatif. Hal ini direspon oleh pasar sehingga BRI beberapa hari ini turun. Nah, kita lihat seperti di chart ini ya. Untuk saham bank kelihatannya juga kurang begitu bagus ya, banyak yang merah. Untuk saham 4 big bank BCA, BRI dan Bank Mandiri ya. Yang trennya naik BCA dan Mandiri. Untuk Mandiri juga sama seperti BCA tadi ya. Terakhir naik, jadi sama. Untuk saham yang lainnya ya, ini Ali. Nah, chartnya kelihatan sekali ya, tidak bagus untuk para trader ini. ADMR turun, Adro turun, banyak yang turun. Sehingga untuk IHSG ya seperti inilah, merah membara. Untuk sektor-sektor yang mengalami kenaikan, wow, tidak ada yang hijau ini, semuanya merah ya, sangat mengharukan. Global, sekarang global juga gitu, di pasar luar negeri juga merah semua ini. Jadi ini menandakan bahwa IHSG jika merah ya macam, karena global juga mengalami merah dan tidak sedang baik-baik saja, sama. Untuk Indonesia, saya tadi sempat screenshot untuk BCA ya. Nah, di pagi hari itu IEP-nya itu 10.225, terus 10.250. Nah, ternyata
Ini langsung naik di 10.225. Ini PNLF saya cuman untung 25.000 ya. Oke, saya lihat kabar ya. Kenapa kok IHSG merah? Ini banyak sentimen negatif kelihatannya. Kenapa pasar saham sedang tidak baik-baik saja? Hal ini mungkin dikarenakan ya, ada utang yang akan jatuh tempo di tahun depan dan nilainya lumayan besar. Jadi hal ini juga sangat mempengaruhi kondisi pasar saham. Terus utang yang jatuh tempo itu mencapai 800 triliun. Utang yang jatuh tempo tersebut meningkat dari tahun ini yang sebesar 434 triliun lebih. Hampir 2 kali lipat. Ada berita yang menarik ini, jumlah investor saham yang aktif lebih sedikit. Penyebabnya diorientasi hingga kapok. Nah, jadi banyak para pemegang saham atau banyak para trader, banyak para investor itu kapok. Nah, ini ya. Kenapa investor kapok? Karena kebijakan bursa tidak mutu. Nah, banyak kebijakannya yang merugikan para investor kecil. Nah, seperti tadi ya. Seperti tadi itu di awal sesi dipermainkan naik, di akhir sesi dipermainkan naik atau turun. Nah itu, jangan hanya mengkritik investor, kritiklah kebijakan, gitu kan? Jidokmu dideloi, ya. Investor literasi rendah bikin investor aktif terbilang kecil. Bukan rendah, investor kecil itu karena yaitu kebijakan bursa yang tidak mutu. Nah, jadi males masuk di bursa, males, tidak seperti yang mereka bayangkan. Ternyata setelah masuk ini kejadiannya, gitu Kang. Baik, untuk malam ini saya cukupkan sekian karena untuk saya dalam kondisi sedang tidak enak badan ini, maklum. Untuk cuaca baru tidak bersahabat ini. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Jadi hawa ini no awak iki dong gregs gitu. Jadi untuk kemarin saya nggak bisa aktif karena ya kolab. Oke, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf dan ini bukan merupakan suatu ajakan atau apapun, hanya pengalaman pribadi ya. Disclaimer on. Selamat malam Cuan Sisi.